신분 확인이. 예. 다시 보냈습니다, 어르신. 여기 자꾸 깜박깜박해. 이영순 없겠지? 아니, 집 밖으로 한 발자국도 안 나갈게. 어떡하냐. 제발 이번만 언니랑 내 말 듣자. 슬아야, Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan membahas series drama Korea Black Knight bagian pertama. Sedikit sinopsis, Black Knight berlatar belakang pada tahun 2071. Alur ceritanya berfokus pada kurir legendaris 58 yang bekerja sebagai penyambung hidup manusia dengan jalan mengantarkan oksigen dan keperluan lainnya di siang hari. Di malam hari, ia berubah menjadi kesatria hitam yang berencana mengacaukan tatanan buatan grup Chenmyeong. Scene dimulai dan menjelaskan bahwa dunia mengalami kehancuran sejak sebuah meteor menghantam permukaan bumi, yang mana hal itu menjadikan beberapa benua hilang. Benua yang hilang tenggelam dalam gurun yang tercipta akibat fenomena meteor itu. Untuk melangsungkan kehidupan manusia, bagian yang tersisa dari Korea Selatan beserta penduduk yang tersisa dibagi dalam 3 distrik, distrik umum, khusus, dan inti. Pada penghuni distrik juga ditandai dengan QR code yang terletak di punggung tangan mereka. Namun bagi mereka yang tidak terpilih akan menjadi pengungsi dan hidup dalam kesengsaraan, kelaparan, serta kekurangan oksigen. Dengan banyaknya diskriminasi yang mereka terima, banyak dari mereka yang kemudian menjadi penjara. Mereka akan memburu mobil para kurir yang mengirimkan suplai makanan dan oksigen pada penghuni distrik. Kurir legendaris yang banyak dikenal dengan keahlian dan kemurahan hatinya oleh para penduduk kota adalah sang prajurit 58. Scene berpindah ke seorang remaja distrik pengungsian Gangnam bernama Seoul, yang terobsesi untuk menjadi seorang kurir. Ia menghadapi beberapa pemburu yang ingin mencuri oksigen. Dikarenakan beberapa rekannya tidak bisa bertarung, Seoul menghadapi mereka semua sendirian dan terjadilah pertarungan antara Seoul dan para pemburu. Namun meskipun sendirian, Seoul ini berhasil mengalahkan mereka. Pada waktu bersamaan, di mana seorang kurir 58 mendapatkan panggilan darurat ketika sedang mengantarkan oksigen kepada seorang pria tua yang telah kehabisan oksigen. Kurir tersebut bergegas pergi dan mendatangi panggilan darurat tersebut. 예. 다시 보냈습니다, 어르신. 여기 자꾸 깜박깜박해. 이영순 Rupanya, seorang kurir amatir sedang dirampok oleh beberapa pemburu. Di saat seorang pemburu hendak memotong tangan seorang kurir tersebut untuk mengambil QR code yang ada di tangannya, datanglah kurir 58 untuk menyelamatkan kurir amatir tersebut. Dan terjadilah pertarungan antara mereka. 손목까지 노려? 우리도 먹고 살아야지. 조카 씨발로만 어디서 선생질이야. 쏜. Namun, kurir 58 berhasil mengalahkan para pemburu dengan cukup mudah. Kemudian, scene beralih pada malam hari, di mana Seoul mencoba menyusup ke sebuah rumah di distrik umum. Ternyata, Seoul diselundupkan oleh seorang mayor tentara bernama Seol Ah. Dan Seoul tinggal bersama mayor tersebut dan adik perempuannya yang bernama Seol Ah. Seol Ah memperingatkan Seoul untuk tidak berkeliaran karena posisinya sebagai seorang selundupan. Dia pun akan memberikan hukuman dengan mengurungnya di rumah selama 15 hari. Pada malam yang sama, kurir 58 mendapatkan pesan anonim yang menyuruhnya untuk datang ke distrik A, gerbang 8 pukul 5 sore. Pada esok harinya, terlihat sebuah mobil yang diisi oleh pria bernama Ryu Seok tiba ke distrik inti. Distrik inti ini terlihat berbeda jauh dari distrik umum sebelumnya. Di distrik inti tersebut terdapat seorang presiden dan direktur yang bernama Ryu sedang membahas kepadatan distrik khusus.
Presiden berencana merelokasikan para penduduk distrik khusus dan meminta Direktorio untuk mempercepat proyek distrik A. 국민들에겐 중요합니다. 여기저기 문제 정보가 빨리 공유돼야 되는 건. Pada hari yang sama, Sol tetap saja berkeliaran dan melanggar hukumannya. Ia pun pergi ke tempat pengungsian untuk mengajak teman-temannya membajak truk suplai oksigen. Begitu truk melintas, mereka melakukan aksinya dan mengejar truk tersebut, yang ternyata dikemudikan oleh kurir 58. Kurir 58 sadar bahwa ada beberapa bocah yang mencoba menaiki truknya. Namun hanya Sol saja yang berhasil masuk ke ruang kemudi, dan dia cukup terpanah karena yang berada di truk ini ada seorang kurir 58. Pada akhirnya, Sol pun ditendang keluar dari truk tersebut. 일 없고 겁도 없네. Beberapa saat kemudian, kurir 58 sampai pada tempat yang dijanjikan, yaitu adalah distrik A gerbang 8. Dari kejauhan, dia pun melihat beberapa truk air core. Pada saat bersamaan, Solah datang ke distrik A, karena dia itu ditugaskan untuk menyelidiki proyek rahasia yang ada pada distrik A. Tapi sebagai mayor intelijen militer, dia tidak diperbolehkan masuk oleh seorang petugas, karena bagaimanapun dia tidak memiliki izin khusus. Pada perjalanan pulang di malam hari, sekumpulan para tentara intelijen militer tersebut hampir saja menabrak sebuah truk yang terparkir tepat di tengah jalan. Yang ternyata truk tersebut ada milik kurir 58 yang mana itu sedang tersesat karena sebuah badai dan berhenti sebentar untuk buang air kecil. Solah segera meminta agar kurir tersebut segera pergi dari daerah tersebut. 요. 신분확인이 Pada malam yang sama, Sol kembali pulang ke rumahnya. Solah meminta Sol untuk masuk ke dalam kamar dan segera Solah mengunci Sol di dalam kamar agar dia tidak berkeliaran sembarangan lagi. 없겠지? 아니, 집 밖으로 한 발자국도 안 나갈게. 어떡하냐? 제발 이번만 언니랑 내 말 듣자. Kemudian scene berganti ke distrik pengungsi Bursa Tenaga Kerja. Kurir 58 melihat seorang gadis kecil yang pingsan karena kehabisan oksigen. Dia pun bergegas mengganti oksigen gadis tersebut. Ternyata gadis ini sedang menunggu ayahnya yang pergi membeli oksigen. Kemudian muncul seorang pria memanggil kurir 58. Kurir 58 memberitahu ke pria tersebut bahwa air core telah dibawa masuk ke dalam distrik A dan meminta pria ini untuk menyusup ke dalamnya. Setelah itu, terlihat beberapa orang bersama kurir 58 sedang memberikan suplai makanan, oksigen, dan membantu orang-orang di distrik pengungsi seperti apa yang dilakukan oleh kurir 58. Di malam yang sama, kurir 58 terlihat sedang mengantar oksigen ke rumah Sol A. Pada saat melihat tulisan 58 di topi kurir tersebut, seolah sontak saja terkejut dan sangat senang dengan kehadiran dirinya. Seolah meminta kurir lama tersebut untuk berfoto bersama dirinya. Kurir 58 di sini sangatlah terkenal dan banyak yang mengaguminya karena dia itu sangat hebat dalam berkelahi dan kehangatannya yang selalu menolong dan memberikan oksigen serta makanan kepada para pengungsi. Setelah kurir 58 tersebut pergi, terlihat ada beberapa orang yang sedang mematikan CCTV dan mencoba untuk menyusup ke rumah dengan menggunakan identitas kurir. Ketika Solah membuka pintu rumahnya, Solah mendapati 3 orang menodongkan senjata ke arahnya dan berusaha untuk menyuntiknya. Sol pun menyadari kejadian tersebut dan berusaha mendobrak pintu kamarnya untuk menyelamatkan Soa. Setelah pintu terbuka, perkelahian pun terjadi antara Sol dan 3 orang penyusup. Tetapi Sol dapat mengalahkan mereka bertiga. Nah, ternyata ada sebuah kejadian naas, yang mana Solah ternyata tumbang dan berdarah karena terkena tembakan. Dan yang lebih naasnya lagi, ternyata masih ada satu penyusup yang tersisa. Dan ia juga melepaskan sebuah tembakan ke kepala Sol dan Sol pun tumbang. Scene berpindah di mana kurir 58 sedang mengantar paketnya ke rumah-rumah dan secara tidak sengaja dia melihat seorang keluar dengan tergesa-gesa dari rumahnya Sol A. Kurir 58 segera menghampiri rumah Sol A dan secara tidak sengaja ia bertemu dengan orang yang tidak ia kenali. Ia pun segera menghabisi orang tersebut. Setelah masuk ke rumah Sol A, dia melihat beberapa orang yang tergeletak di lantai, termasuk Sol A dan Sol. Pada saat ia mengecek mayat-mayat tersebut, ia pun menemukan sebuah tanda khusus berbentuk segitiga di setiap leher bagian belakang penyusup tersebut. Kurir 58 langsung mengabarkan kejadian di rumah ini ke pusat. Saat ia melaporkan kejadian itu, seorang penyusup yang masih sadar mencoba menembakkan sebuah peluru kepadanya.
Namun tembakan tersebut meleset. Penyusup tersebut pun langsung menembakkan peluru ke kepalanya sendiri. Di saat yang bersamaan, kurir 58 melihat jari Sol bergerak dan menyadari bahwa dialah bocah yang mencoba membajak truknya. Dia pun langsung bergegas membawa Sol pergi untuk menyelamatkannya. Setelah beberapa saat kemudian, Sol Ah, kakak dari Sol, sampai di TKP dan ia melihat adiknya yang tidak bernyawa lagi. Beberapa saat kemudian, dilakukan pemindaian ruangan untuk memindai bekas-bekas tembakan peluru dan juga sidik jari di rumah tersebut. Pada saat yang bersamaan, Sol akhirnya sadar di penginapan kurir 58. Di saat Sol sadar, dia secara samar-samar mengingat kejadian yang terjadi kepadanya. Ketika ia mengingat Sol Ah, dia bersikeras untuk mendatangi Sol Ah. Namun, kurir 58 memberitahu bahwa Sol Ah sudah tewas. Sol pun semakin memberontak, dan pada akhirnya kurir 58 meminta ke rekan perempuannya yang dikenal sebagai kurir 41 untuk membiusnya. Kurir 41 pun terpaksa membius Sol agar ia kembali beristirahat. Di tempat yang sama, kurir 41 memberikan peluru yang dia dapat dari kepala Sol. Menurutnya, tulang tengkorak kepala Sol lah yang menyelamatkannya dari tembakan tersebut. Di saat kurir 58 memeriksa Sol, ia pun melihat robekan dari mata kakinya. Dan terlihat bahwa tulang Sol tidak terlihat seperti tulang manusia pada umumnya. Scene beralih ke disk khusus di mana kurir 58 diinterogasi oleh Sol Ah karena dia adalah pelapor kejadian tersebut. Sol Ah menjelaskan bahwa kamera CCTV yang ada di distrik umum mati dan kartu memori yang dipasang di rumah juga menghilang. Sol Ah berasumsi bahwa kemungkinan pelakunya antara keluarga, tentara, atau kurir. Karena korban hanya membuka pintu ketika mereka datang. Sol Ah pun sangat mencurigai kurir 58 sebagai pelaku. Sol Ah juga memberitahu bahwa tak ada satupun mayat yang tersisa di TKP. Namun kurir 58 menjelaskan alibinya yang sangat kuat. Sol Ah juga menanyakan kenapa pelapor lebih dulu meninggalkan TKP sebelum para tentara datang. Kurir 58 menjelaskan bahwa pekerjaannya sebagai kurir sangat diburu waktu. Di malam yang sama, di saat Sol Ah pulang ke rumahnya, ia mendapati Sol yang sedang duduk di dalam kamarnya sembari mengenang mendiang Sol Ah. Sol juga mengaku bahwa dirinya tidak dapat mengingat apapun tentang insiden di malam kematian Sol Ah. Sebelum Sol pergi, Sol Ah memberikan sebuah kalung kepada Sol. Sol juga menangis karena harus berpisah dengan Sol Ah yang telah menyelamatkannya dan merawatnya selama bertahun-tahun. Setelah berpamitan kepada Sol Ah, Sol mendatangi para pemburu dan meminta mereka untuk memukulinya. Saat Sol dipukuli, teman-teman Sol datang untuk membantunya. Namun pada saat Sol ingin meminta temannya untuk tidak mendekat, seorang pemburu langsung memukul kepala bagian belakangnya, dan Sol pun langsung tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, di distrik pengungsi, pemerintah datang sembari mengumumkan bahwa mereka sedang mencari kuli bangunan untuk pembangunan distrik A, yang mana mereka dijanjikan mendapatkan oksigen dan pangan selama setahun. Mengetahui hal tersebut, kurir 58 langsung meminta rekannya untuk menjadi salah satu kuli bangunan tersebut. Dan ia juga memberikan misi untuk mengulur pembangunan distrik A. Scene pun berganti, di mana Sol terbaring tidak sadarkan diri selama beberapa hari, sembari dirawat oleh teman-temannya. Di saat bersamaan, kurir 57 diminta untuk menghadap langsung ke Ryu Sok. Kurir 57 mengaku tersiksa dan tidak sanggup lagi memenuhi kemauan Ryu Sok untuk menculik orang-orang di distrik umum maupun pengungsi dikarenakan rumor eksperimen manusia yang dia dengar. 전 안 좋은 일을 당할 것 같아요? 제가 죽이고 지금 제가 하는 일을 그래서 믿을 수 있는 5-3 좋습니다. Di sisi lain, kurir 58 bersama dengan rekannya berhasil melacak persembunyian para penculik. Hal ini berkat bantuan seorang anak yang bersedia menjadi korban penculikan. Setelah berhasil melacak para penculik, para kurir pun langsung melakukan penyerangan. Setelah para penculik berhasil dikalahkan, para kurir menemukan sebuah ruangan yang mana ternyata korbannya adalah anak-anak. Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung menyelamatkan anak-anak tersebut. Keesokan harinya, terlihat Sol yang tidak sadarkan diri selama beberapa hari akhirnya kembali sadar, sembari termenung karena masih teringat mendiang Sol Ah. 그립고 이런 감정들이 다 잊혀. Kemudian scene beralih di mana Ryu Sok terlihat memiliki sebuah penyakit, yang di mana ia harus menjalani transfusi darah secara rutin tanpa sepengetahuan ayahnya sendiri.
Kembali ke distrik pengungsi, Kurir 58 terlihat menuju di mana Sol tinggal dan menemui seorang kakek yang merawat Sol. Dia pun menunjukkan sebuah peluru yang pernah ditembakkan ke kepala Sol dan memberitahu bahwa Sol kebal peluru. Dia juga memberitahu asumsi bahwa Sol adalah seorang mutan. Kakek tersebut pun memberitahu bahwa Sol adalah anak seorang pekerja tambang yang bekerja di tambang oksinium dan tinggal di area radioaktif. Kurir 58 memberitahu bahwa sedang terjadi banyak penculikan anak-anak yang sebaya dengan Sol. Ia juga meminta agar Sol tinggal bersamanya agar lebih aman, dikarenakan ia adalah mutan. Namun kakek tersebut mengatakan bahwa pikiran dan hati Sol sedang kacau. Sim beralih ke kantor Sol A. Lee, bawahan dari Sol A, menjelaskan bahwa Menteri Pertahanan telah memisahkan kasus di distrik umum dengan komando mereka karena hubungan Sol A dan Sul A sebagai korban. Tapi tentu saja, Bon Sol A sudah mencadangkan data-data yang berkaitan dengan kasus tersebut. Di saat yang bersamaan, Sol menyadari bahwa di saat insiden terjadi, Kurir 57 sedang libur. Dan itu juga menjadi sebuah jawaban mengapa Kurir 58 menggantikan tugas yang menjadi kewajiban wilayah Kurir 57 pada saat itu. Di saat Kurir 58 keluar dari truknya, ia pun melihat pintu belakang truk Kurir 57 yang terbuka. Ketika memeriksanya, dia mendapati Kurir 57 yang sedang tercekik di gantung. Kurir 58 langsung bergegas memotong tali tersebut. Kurir 57 mengaku bahwa ia adalah dalang di balik penculikan yang terjadi di distrik umum. Ia juga mengakui bahwa anak-anak yang mereka culik dibawa dan mati karena dijadikan sebagai eksperimen manusia. Saat ingin menjelaskan lebih lanjut, Kurir 57 pun mendadak tewas dan Ryusok adalah pelaku di balik tewasnya Kurir 57. 가족들한테 짐이었. 입니다. 죄송합니다. 지금 그 기분을 절대 잊지 마시길 바랍니다. Keesokan harinya di pangkalan logistik, terlihat ada pertarungan antara kurir yang dimana Kurir 41 sedang bertarung melawan kurir lainnya. Di saat Kurir 41 berhasil mengalahkan lawannya, tampak seorang kurir menantang Kurir 58. Namun sayang sekali, Kurir 58 berhasil mengalahkannya dengan satu pukulan saja. Di hari yang sama, di distrik pengungsian, banyak selembaran yang bertebaran yang berisikan perekrutan kurir baru. Teman Sol yang tahu hal itu langsung memberitahukannya. Sol yang sedang temurung mendadak menjadi semangat lagi dan langsung meninggalkan penginapannya. Nah, sayang sekali bagian hari ini harus bersambung dulu. Jadi kita nantikan saja episode selanjutnya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir secepat mungkin. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.